Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Irfan. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Amin. Di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan ngelur film yang berjudul Varanus Fraiskus 2021, yang dimana sekelompok kru TV yang sedang syuting film diserang oleh kadal raksasa yang selalu kita sebut di rawa-rawa bernama biawak. Gimana kelanjutan ceritanya? Tanpa berlama-lama dan kalian cuma nonton wae subscribe atau udah. Ayo kita gaskan. Ngupihlah atas anak. Cerita akan diawali memperlihatkan dua orang pilot pengendara helikopter yang nampaknya akan terjatuh karena badai yang sungguh dahsyat, sehingga mereka berdua harus memutuskan untuk mendarat di pulau terdekat dengan resiko entah apa yang akan menghadang. Tapi demi selamat dari terjangan badai, pilihan tersebut harus diambil secepatnya. Ya, mereka pun udah sampai di pulau berpenghuni. Ternyata ada suku pedalaman yang menyambut kedatangan dua sahabat ini, sehingga setelah disambut dengan jamuan harus minum dadarahan, mereka pun ditempatkan di sebuah goa misterius yang seperti disembahkan. Lalu, What the hell is this, Dick? I think it's a good thing. Somebody warm me. ternyata lorong tersebut dipenuhi kecoa parasit pemakan daging dan mereka pun berusaha untuk menghindari. Tapi Come on, Jake! I can't look any longer. kemudaran pasti menghampiri dan film biawak raksasa atau nama latin Varanus Fraiskus 2021 baru dimulai. 7 tahun berlalu setelah kejadian tersebut, scene pun diperlihatkan kepada para aktris yang beradu akting syuting film di pulau legenda ini. Perkenalkan, wanita cantik bah layaknya bidadari ini bernama Adinda Xiao. Kemudian ada Akang Chow-yo, seorang mantan anggota militer, serta sebelahnya Jason si tukang ahli hutan. Lalu mereka pun mulai syuting dengan aba-aba dari direktur Song. Beliau adalah seorang ahli perfilman namun sifatnya sedikit antagonis. Ketika syuting dilakukan, Song pun meminta ada ledakan besar dilakukan oleh kru lain. Si abang gondrong pun mencoba tuh pencet tombol dedentuman, meledaklah ya kan. Si abang sutradara pun suka dengan efek ledakan ini. Tapi posisi ledakan bukan berasal dari buatan mereka dan sialnya ternyata ledakan beneran. Alah mak, panik dong. Tapi ketika Chow-yo melihat teteh cantik Xiao dalam bahaya, dia pun gercep menolong dengan cara melindungi dan raragapan. Aduh cok, smart people amat beliau. Ya, lokasi syuting pun berserakan membuat mereka harus break dulu untuk mengatur kembali peralatan yang telah amburadul. Tapi ketika abang ini hendak setor tunai air sendi, seekor monster biawak raksasa pun muncul untuk cari makan. Pasti kenyang dah tuh biawak. Beberapa orang pun menjadi korban, sampai Xiao dan sahabat-sahabatnya ikut menjadi target kadal ini. Di saat mereka hendak diserang, muncullah abang Chow-yo kembali untuk menyelamatkan. Tapi naas, sahabat Xiao harus koit saat itu juga setelah tidak sempat melarikan diri. Sedangkan Chow-yo dan Xiao bersembunyi di tempat ala kadarnya berharap tidak terlihat. Namun abang gondrong datang meledakkan kadal ini dengan granat perlengkapan syuting untuk sebulan. Dan untungnya mereka pun selamat untuk beberapa saat. Singkat waktu, kini mereka terjebak oleh keadaan di mana pulau yang konon menyimpan sebuah misteri dan simpang siur banyak monster yang bersemayam akhirnya terbukti, sehingga mereka pun lekas menyusuri berbagai jalan hutan dan sampailah di goa melegenda katanya. Di tengah perjalanan yang gelap gulita seperti mimpi seorang rebahan tak ada tujuan hidup dan bahagia mengandalkan mimpi. Lalu sebuah serangan kecoa parasit pun bermunculan.
daging, serem amat dah nih kecoa. Sehingga Cakyo berusaha mengusir dengan gas LPG, tapi tetap serangga ini bertahu mereka. Sampai akhirnya terjebak dengan ribuan kecoa tersebut. Namun karena serangga ini sedikit takut sama api, mereka pun berusaha mengulur waktu untuk bisa bertahan. Sedangkan Direktur Song yang ingin bergabung dengan Chaoyo rela mengorbankan krunya sendiri untuk keselamatan hidupnya. Wah, parah nih sifat. Lalu karena kecoa ini makin banyak, Chaoyo pun membuat bola api untuk bisa keluar dari ribuan parasit tersebut meski banyak korban yang berjatuhan. Setelah mereka selamat dan dentuman ledakan terjadi, kini mereka bingung harus ngapain, yang pada sejatinya semua kru terjebak di pulau yang sungguh nyeremin dan berbagai monster aneh. Apalagi setelah menemukan gambar di fosil seperti pertarungan biawak dan ular. Apakah ada ular? Sedangkan di tempat lain, para kelompok pamannya Chaoyo dan sutradara malahan tersesat di sebuah sarang ular yang dipenuhi telur yang amat besar, sehingga mereka pun harus secepatnya kembali ke camp untuk menghindari hal yang terjadi. 是非之地，大家快走，走，快走，快！ Singkat waktu setelah kembali, mereka pun berkumpul lah ya kan. Sutradara ini malahan bawa tuh telur ular untuk dikoleksi katanya. Cari perkara beliau. Sehingga selang beberapa waktu ular pun muncul mengobrak-abrik camp tersebut. Tuh kan. Ya, beberapa orang pun menjadi korban. Lalu abang sutradara pun menyerahkan diri mengembalikan telurnya. Wih, diputerin gak tuh? Gini katanya, nih ambil telurmu, tapi jangan serangnya. Oh, tidak pergoso, kata ular. Kau dasar jancok, mamam nih. Setelah kemudaran beliau, Chaoyo pun berusaha melawan dengan keahliannya, tapi tetap ular ini sangat kuat meski para sahabatnya membantu dengan berbagai senjata. Sedangkan si teman Xiao mencoba juga tuh melawan, namun harus terlempar dan tertusuk duri. Akan tetapi Chaoyo berhasil meledakkan tubuh ular untuk pergi menjauhi mereka beberapa saat. Di tengah keadaan sedang tidak baik-baik saja, si Song pun mempunyai ide untuk mengorbankan para krunya untuk dipersembahkan dengan ritual yang tertera di batu sejarah. Sampai Xiao pun diculik pada malam hari ketika Chaoyo pergi untuk sementara. 这笔钱把巨蜥抓回去，咱们就发和我之外的。你们要干嘛？ Singkat waktu di pagi harinya, mereka pun udah tuh dikumpulkan di tempat persembahan. Akan tetapi Chaoyo datang ingin menyelamatkan para sahabatnya, karena kata abang ini, ketika kita dalam kesusahan haruslah tetap bersama. Begitupun sebaliknya, datang bersama dan pulang tetap bergandengan utuh gitu. Tapi karena hasutan dari Song ahli perfilman dengan watak mengorbankan apa saja demi keuntungan pribadinya, Jason pun terpengaruh karena cuan yang besar dijanjikan jika dia bisa mengalahkan Chaoyo duel dengan adu mekanik ala pertarungan Pakuito versus Cho. Dan parahnya di saat itu juga dua raksasa penguasa pulau tersebut juga adu gelut ya kan. Setelah pertarungan usai, pastilah ya akan dimenangkan oleh Chaoyo. Masa mantan tentara kalah oleh penjaga hutan? Jason pun sadar loh, kok gue gini amat ya jadi manusia karena cuan. Sehingga mereka pun kembali bersama meninggalkan tempat ini. Sedangkan Song yang otaknya dipenuhi titisan koruptor dan mewarisi sifat tercela, dengan babusaunya malahan panggil kadal raksasa dengan trompet yang dijual saat tahun baru. 快，快走！在那儿呢！快点！我呀！
Iya, monster pun datang dan pasti melahap Song, sedangkan para kelompok Chow-Yo pun diuber tuh sampai pantai. Tapi karena abang Chow-Yo emang orang pemberani dan lelaki tangguh, dia pun berusaha menyiapkan jebakan dan Jason pun mengalihkan perhatian sampai Come on! Come on! aduh, ya beliau pun koit karena menurut seorang lelaki tangguh ketika kita melakukan kesalahan, mengakui dan mempertanggungjawabkan kesalahan adalah jiwa kesatria. Dan kini Xiaolah menjadi incaran. Tiba-tiba ternyata Chow-Yo berhasil meledakkan kadal ini dengan ramuan buah beri yang tertera dari patung sejarah yang ada. Dan dapat pasti kita duga seekor biawak tersebut selanjutnya pasti diserang oleh tentara ular. Dan film pun, ayo apa? Tamat. Oke teman-teman, segitu aja pesan yang dapat kita ambil pelajaran adalah janganlah terpengaruh oleh cuan. Saya Irfan dan seluruh ahli perfilman pamit. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe. Aduh, haus. Kopi dulu sana. Udah ngopi kalian? Pasti belum kan? Nah, ayo dah, ngopi. Ayo cepat. Seru ya filmnya. Masa raksasa kalah sama buah beri? Gimana kabar kalian? Sehat aja kan? Jaga kesehatan kalian ya. Jangan lupa makan, minum, kopi jangan lupa. Karena kopi adalah penawar ngantuk. Apa sih? Oke teman-teman, jaga kesehatan kalian ya. Dan jangan lupa mabar